Sekarang kita lanjut ke, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Nia. Saya kebetulan juga dari Jember. Dari Jember Mbak. Sebenarnya saya juga baru tahu kalau Mbak Tejo ini kelahiran Jember. Mohon maaf nih Mbak. Gue orang Jember, gue orang Raja Situ Benda. Alhamdulillah. Kebetulan juga saya Jember bagian Madura swasta juga Mbak. Oh, Jember Utara. Iya. Jenenge Jembut. Iya tadi makanya saya jadi makin pede buat tanya karena yang di depan itu pembicaranya tetangga saya ternyata. Salam ya Mbak. Nah, Salam. ya, pertanyaan saya ini berangkat dari sudut pandang seorang perempuan Mbak. Nah. Jadi jenengan tadi sudah jelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang perlu waktu lama untuk membentuk kemandiriannya sesuai dengan rentang usia. Nah, juga jenengan bilang kalau kita itu harus menggawe biar tahu gimana susahnya hidup, gimana pahitnya hidup, biar tahu rasanya air itu gak cuma bentuknya aja, biar tahu rasanya kayak gitu kan Mbak. Nah tapi ini gini Mbak, kemandirian kadang gagal terbentuk karena lingkungan, karena orang tua. Kalau saya sendiri Mbak, tadi kan kuliah jangan kuliah aja, kerja biar tahu gimana pahitnya hidup. Nah itu kadang saya tuh pengen kerja, pengen jadi mbak-mbak warung kopi, pengen kerja. Tapi masalahnya gini Mbak, orang tua saya tuh nggak ngizinin Mbak. Kamu nggak usah kerja, kamu sekolah aja. Alah kamu perempuan nggak usah kerja, udah sekolah aja. Masa saya harus bilang, Pak katanya Mbak Tejo ini harus kerja Pak, biar tahu susahnya hidup gitu. Nah nanti terus saya ditanyain, loh Mbak Tejo ini siapa? Kan gawat kayak gitu. Presiden Mbak. Nah itu. Nah juga mau kuliah di Jogja aja sebenarnya saya sulit. Ini curhat dikit ya, mohon maaf. Mau kuliah di Jogja aja sebenarnya sulit izinnya dulu. Apalagi mau kerja gitu. Nah ini justru yang jadi pertanyaan itu apakah kemudian perempuan itu tercegah untuk memaknai kehidupan dan sampai kepada Tuhan lewat jalan kepahitan kemanisan hidup gitu Bang. Karena tidak hanya keluarga tapi juga lingkungan, juga sosial itu kadang yang memandang, kadang perempuan yang bekerja itu dipandang sebelah mata, kadang dia itu cuma dipandang sisi negatifnya. Itu gimana Mbah menurut jenengan? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan ke presiden sebenarnya, bukan pertanyaan ini. Dia melaporkan bapaknya ke presiden sebenarnya. Jadi silakan nih presiden nanggapi ini. Aku gak bisa jawab. Serius, kalau orang tuanya begitu gimana? Mas Indi bisa jawab, bantuin? Atau Mas Salim coba, Mas ada? Atau kalau ada yang mau jawab, dia ingin memperpendek pengalaman kan daripada nunggu 21 tahun baru kerja, baru belajar ngadepin orang, ngadepin yang gak diajarkan di kampus. Sebetulnya, ya apa ya? Sebetulnya aktif di kampus itu membantu kalau nggak bekerja loh ya, kalau nggak bekerja di luar loh, aktif di unit-unit kegiatan itu membantu. Nah, ada yang bisa jawab nggak kalau kerja untuk memperpendek supaya 17 tahun udah mulai mandiri, tapi orang tuanya nggak setuju? Ada yang punya pengalaman nggak? Gitu dan menjelaskan. Oh ya, silakan. Ada yang segar tapi bukan semangka. Halo. Oke. Iya, Pak, saya mau menanggapi sih sebenarnya, mau menanggapi omongan Mbaknya. Mungkin kenalkan dulu Mbak namanya. Oh iya, Ya, nama itu penting saya Hani. sekali. Iya, saya di kampus yang lawannya Erlangga tadi. Wakilnya kok lawannya? Iya, wakilnya. Hani. Okay. Saya mau menanggapi, usaha itu kan nggak semata-mata kamu harus bekerja dengan orang, tapi kamu bisa juga bikin usaha sendiri. Kebetulan saya punya pengalaman,
punya usaha sendiri Pak kebetulan. Apa itu? Persewaan baju India, gitu. Jadi sebenarnya Nehi ampere. Jadi gini, kebetulan itu kan baju yang sudah tidak terpakai gitu kan Pak. Jadi saya berpikir gimana nih baju itu supaya terpakai lagi. Kebetulan setelah itu saya membuat itu menjadi sebuah persewaan baju India di rumah saya sendiri gitu loh Pak. Tidak semata-mata kita harus bikin marketnya usaha. di Jogja di mana? Ada. Ada, banyak Pak. Acara-acara apa itu? Untuk arisan, ibu-ibu mama-mama muda gitu arisan. Oh, bukan orang India, bukan? Bukan, marketnya malah orang Indonesia. Kebetulan mereka karena suka sekali dengan tema-tema India, akhir-akhir ini mereka membuat banyak acara India begitu. Nah, taunya ada need itu, ada kebutuhan itu dari mana? Bahwa ada Awalnya itu adalah market yang kecil sebenarnya Pak. Itu kebetulan ada anak dari SMA Stella Dus, mereka bikin acara India, mereka membutuhkan satu baju kebetulan. Setelah itu datanglah ke rumah, bilang bisa nggak sih sewa baju India? Terus saya bilang saya nggak buka persewaan, ambil aja kalau mau. Terus mereka yang membuat saya memberikan ide, kenapa nggak kamu aja bikin gitu persewaan India. Jadi dari situ saya memulai usaha itu. Jadi nggak semata-mata harus bekerja dengan orang sih. Hal-hal kecil misalnya bagus. Kamu pakai kacamata atau kamu nggak pakai kacamata, misalnya kayak kamu pakai kacamata, kamu juga bisa jualan kacamata gitu. Hal-hal sepele, hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Terima kasih. Oke. Thank you Hani. Ada yang mau jawab mbaknya? Mbaknya mau nanggapi lagi enggak? Enggak, oke. Oh, udah, tapi itu ada ide lain nggak yang tidak boleh bekerja? Tapi, oh ya silakan. Tapi yang saya garis bawahi dari Hani ya, enggak, itu menarik loh. Jadi dia dari kebetulan, dan di dalam hidup itu ada banyak dalam tanda kutip kebetulan, cuman banyak orang yang tidak menggunakan kebetulan itu, gitu loh. Banyak usaha yang berkembang dari kebetulan-kebetulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rika Ike, saya dari UIN Sunan Kalijaga, asal saya dari Batam, Kepulauan Riau. Saya mau menanggapi yang masalah kuliah sambil bekerja atau tidak bolehan orang tua untuk bekerja. Jadi saya itu mahasiswa yang juga nyambi kerja dari semester 4 dan punya pengalaman kerja juga di 2 tempat. Jadi awalnya orang tua saya itu memang nggak ngebolehin kerja, tapi kemudian saya berpikir bekerja itu bukan semata-mata buat nyari uang buat kebutuhan sendiri, tapi dalam jangka panjangnya mau tidak mau kita itu bakal terpisah gitu dari orang tua, entah karena maut atau seperti apapun. Jadi masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi karena karena alasan yang tadi itu membuat saya tuh akhirnya mengerti, saya nggak mungkin terus bergantung kepada orang tua. Jadi bagaimanapun sebisa mungkin saya meyakinkan kedua orang tua saya kalau dengan kerja ya saya bisa belajar banyak hal. Mungkin yang belum punya pemikiran untuk membuka bisnis dan kita bekerja dengan orang lain, kita bisa tahu bagaimana sih manajemen warung kopi itu seperti apa, manajemen counter pulsa itu seperti apa. Bisa disebut kamu kerja apa yang di 2 tempat itu? Yang pertama itu di counter pulsa, terus yang di 2 itu di resto makanan gitu, warung makan. Apalagi jawaban, terus orang tuamu gimana? Jadi kemudian orang tua saya, oh ya sudah, yang penting saya bisa bertanggung jawab di akademik dan mengatur waktu saya untuk bekerja dan belajar di kampus. Mungkin itu stop, tapi memangnya mungkin kamu nggak bisa meyakinkan orang tuamu bahwa kalau kamu kerja tetap akan selesai kuliah. Enggak, benar. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sekian saja, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Banyak saya tanya nih Pak. Kapan apa lagi? Oke, silakan berdiri Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocoknya jadi guru PAUD. Iya kan? Sama tinggi nanti sama muridnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Puji Sukma, saya dari Provinsi Bengkulu. Wah, tepuk tangan Bengkulu. Itu asalnya Fatmawati ya? Iya benar. Oke, baru bulan lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi patung Fatmawati. Promo sedikit ya. Menanggapi mbaknya tadi perihal
orang tua tidak mengizinkan kita saat ketika kuliah. Itu sama juga dengan saya, orang tua saya juga tidak memperbolehkan kerja dulu sambil kuliah. Tetapi sebenarnya kalau Mbak tadi dia punya bisnis dan Mbak ini tetap kekeh kerja. Sebenarnya kita semua punya pilihan masing-masing. Ketika semuanya di Mbak bisnis, nggak semua orang punya jiwa bisnis. Tetapi ketika orang tua memang nggak memperbolehkan kita kerja, tapi bagaimana kita di kuliah itu? Kalau kita nggak boleh kerja, kuliah malas-malasan, itu sama juga nol besar menurut saya. Kemudian ketika kita menjalankan perintah orang tua atau Coba yang lain tolong perhatikan yuk. ketika kita menemukan pilihan kita, menurut saya bagaimana kita memaknai hidup kita itu sendiri. Jangan sampai kita udah nggak kerja, tetapi kita sendiri pun kuliah nggak benar. Kamu kerja apa? Aku nggak kerja. Ape, ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, makanya aku sama Immanuel Kant itu bisa membuat sebuah peta negaranya tanpa dia harus berkeliling ke negaranya. Nggak usah ngalamin hidup itu. Kalau perlu kamu jadi penasehat pernikahan tanpa harus menikah. Iya benar. Jadi aku sama Lo nggak apa-apa. Pastor ngasih. Lo nggak apa-apa. Dia kan punya teori-teorinya, nggak apa-apa. ya, jadi intinya tuh saya juga nggak kerja karena nggak dibolehin orang tua kuliah. Tetapi saya di sini bukan buka bisnis, tapi saya gimana ngembangin. Saya belajar desain, itu aja, fokus ke situ gitu. Jadi fokus satu hal dan itu ditekuni kayak gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mungkin saya akan sharing sebentar ya. Kalau ada yang pengalaman serupa sama saya termasuk seniman yang nggak bisa bisnis. Bahkan saya nggak tahu manajemen, saya nggak bisa mempromo. Saya harus di sisi ini. Saya pernah punya manajemen dan semuanya rata-rata nggak betah karena manajemen membutuhkan kekhususan. Aku mau ndalang aja atau nulis buku aja, nggak bisa banyak karena susah dijual. Jadi kalau mau main saksofon aja, dan dia bersedia untuk menduniakan saya. Tapi saksofon aja satu, aku nggak mau. Wis manajemen Gusti Allah wis. Berdasarkan undangan-undangan, aku nggak mempromoyok diundang, nggak pernah. Kenapa? Dari kecil waktu saya main kentat karet itu bahasa itu karet yang gelang itu loh. Aku menangan Mas di SD, menang terus main wayang yang kertas itu yang diumpulkan, aku menangan dan banyak, aku jual, ketahuan bapakku, aku dimarahi, memalukan karena bapakku seorang camat. Jadi sejak itu mungkin karena itu aku nggak punya jiwa bisnis, beda sama Budet Kertarejasa tahu kan? Dia sejak kecil karena bapaknya bisnis, memang dilatih bisnis. Bahkan ketika kecil SMP itu kalau dia pinjam sepeda motor bapaknya, bensinnya ditakar. Habis pulang dia harus ganti, kalau nggak bisa ganti nanti pas honornya narinya dipotong. Kelihatannya kejam, tapi Budet bisnisnya jago. Nah rata-rata teman kalian semua ngalamin kayak aku nggak? Atau kayak Budet? Angkat tangan yuk, ngalamin kayak aku yang nggak boleh bisnis sejak kecil, angkat tangan. Siapa yang nggak boleh ngangkat tangan tuh? Memalukan orang tua, jualan tuh memalukan. Ayo angkat tangan. Lu. Yang boleh? Oh, Terus yang nggak ngangkat tangan ini apa ini? nggak ada inisiatif berarti. Ternyata sama-sama 50-50. Nah, tapi apapun atau Kang Salim mau ini tambahkan? Ya, saya kira itu pilihan-pilihannya banyak ya. Jadi dari berbagai jawaban tadi, memang kita akhirnya harus berhadapan dengan dua hal. Pertama memang ingin mandiri secara ekonomi. Yang kedua, yang paling substansial mungkin bagaimana mandiri dari pendapat orang lain termasuk orang tua. Dan ini yang paling susah saya kira. Terutama teman-teman yang menganggap melanggar perintah orang tua itu betul, sebagai pelanggaran akhlak, tata krama dan lain-lain. Tapi jadi kalau cuman
mandiri ekonomi mungkin tuh hal yang kedua, tapi mandiri dari mandiri berpendapat itu mungkin jauh lebih sulit saya kira. Tepuk tangan dong juga buat saya dong. Oke ya. Saya, teman-teman, anak-anakku, cucu-cucuku semuanya yang di belakang juga, Sujiwo Tejo, anak-anak seusia kalian itu, sampai seusia kalian, waktu ibu saya masih hidup, Ibu Sulastri namanya, Suelastri nulisnya, saya nggak pernah keluar rumah sebelum dilangkahi ibuku. Jadi saya selalu sujud di pintu utara selatan, ibu saya melangkahi 3 kali, saya baru pergi. Oke, itu saya cerita satu. Saya deket banget sama ibu saya. Tetapi ketika saya kuliah di Bandung, ibu saya pingsan karena saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Itu secara mandiri, saya nyambung Pak Salim. Ibu saya pingsan, saya dimarahi sama kakak-kakak saya. Besok saya sidang di teknik sipil, saya kuliah 2 jurusan, pertama matematika, itu selesai dulu ada sarjana muda, sampai sarjana muda, tahun 90 saya masuk matematika sampai sarjana muda, tahun 91 saya tes lagi di ITB, di kampus yang sama, saya masuk teknik sipil. Artinya aku ini gak goblok loh. Teknik sipil susah waktu itu, grade-nya tinggi. Tapi besok mau sidang, hari ini saya tinggal ke Jakarta, saya ikut main Sri Mulat. Ibu saya pingsan. Tapi saya berpikir, saya nggak tahu waktu itu, kalau dihubungkan ke sekarang, mungkin waktu itu saya sudah menyangka, ini namanya kalau di ilmu sosial post factum ya, penjelasan yang diada-adakan setelah. Tapi mudah-mudahan benar post factumnya. Mungkin waktu itu saya berpikir kalau saya jadi insinyur, saya nggak bisa all out, saya nggak bisa berguna untuk orang banyak karena saya nggak mencintai engineering. Saya lebih mencintai kesenian. Semester 3 pergaulan saya lebih banyak seniman. Karena bapak saya dalang, sejak kecil dalang. Saya masuk ITB untuk gaya-gayaan. Serius, saya jarang masuk SMA itu jarang masuk, teman-teman. Sering kali bolos, kerjaan saya selalu guru BP yang piket, selalu saya distrap. Tapi setiap kali hari ujian pasti rumah saya penuh, ibu saya masak banyak karena anak-anak belajar di rumah matematika sama saya. Nah, terus saya ingatkan Kanjeng Nabi itu katanya boleh berbeda pendapat asal jangan kasar kan, jangan berkata cis. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, jangan berkata uff. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Buku pingsan. Nek bapak gak peduli aku. Serius. Dibales anakku jagat itu, anakku sing lanang codok banget karo ibuke. Yuk kita ngingat orang tua masing-masing, yuk khusus untuk lagu ini please jangan ada yang ribut, kalau nggak suka diam aja. Aku khawatir kalau kalian ribut mengganggu sebelah-sebelahnya. Nek gak suka diam aja. Kita ingat orang tua. Dan untuk bapak-bapak, kalau aku nyanyi ini jangan ingat sekarang, tapi ingatlah ketika kamu punya anak perempuan dan anakmu mau menikah. Ingat kata-kataku, bohong kamu kalau nggak nangis. Kamu yang nungguin dari kecil anak perempuanmu, tiba-tiba ada anak cowok nggak tahu sopo yang menyanding dia hidup, tapi kamu harus melepaskan. Lullaby. Tolong di belakang yang nggak suka